Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mu'alimah semuanya yang ada di Kita Lufas. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan kegiatan atau berbagi praktik baik dari beberapa guru kita di TK Lufa yang sudah mengikuti pelatihan PKG PJOK beberapa hari kemarin. Insya Allah hari ini mereka akan menyampaikan, akan men-share lagi ilmu yang sudah mereka dapat di kegiatan kemarin. Nah, mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan pada hari ini tentunya berharap bisa bermanfaat bagi kita di TK Lufas, bisa nanti kita implementasikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita sesuai usia yang ada di TK Lufas. Mari sama-sama nanti kita simak pemaparan dari teman-teman kita, guru yang ada di TK Lufas, ada Mu'alimah Messi dan Mu'alimah Dinati dan Mu'alimah Nasi terkait dengan materi yang akan beliau bagi hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berkumpul pada pagi siang hari ini, insyaallah dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK dari program yang sudah dirancang oleh kita bersama di Pombel yang akan disampaikan oleh Mu'alimah Dinati Lailasari tentang rencana tindak lanjut dari program yang sudah kita rancang kemarin. Nah, Mu'alimah, pada kesempatan siang ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Mu'alimah Dinati, juga saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf dari kepala sekolah yang tidak bisa menghadiri kegiatan kita hari ini. Namun kepala sekolah tadi sudah memberikan dukungan untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu Mu'alimah, kita silakan kepada Mu'alimah Dinati untuk menyampaikan materinya, untuk materi diseminasinya kepada Mu'alimah Dinati dipersilakan. Baik, terima kasih Mu'alimah Mesri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mu'alimah semuanya, izin menyampaikan tentang berbagi sedikit tentang rencana tindak lanjut implementasi Sport Education Model melalui kegiatan Competition Day di TK Lufas. Nah, ini adalah gambaran tentang program yang akan kita rancang, yaitu program STEM. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa STEM itu adalah Sport Education Model, di mana pembelajaran STEM itu adalah pembelajaran yang menekankan kepada minat anak, kemudian juga melibatkan anak di dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini dilihat dari latar belakangnya ini kan kita ketahui bahwa pendidikan jasmani di TK itu merupakan dasar yang sangat penting dalam membentuk karakter dan keterampilan motorik anak. Nah, sama-sama kita ketahui sebenarnya kan untuk PJOK di TK tersendiri itu kan tidak ada programnya, tapi kita memang terintegrasi di dalam semua proses pembelajaran. Dan setiap pembelajaran kita itu memang kita selalu menstimulus. Yang lebih awal itu kan memang kita menstimulus dulu tentang kemampuan motorik kasarnya, kemudian juga tentang motorik halusnya juga yang kita stimulus. Nah itu adalah bagian dari pembelajaran PJOK itu tersendiri. Nah, kemudian lagi dalam metode pembelajaran yang menyenangkan dan menantang seringkali itu menjadi tantangan bagi pendidik. Nah, kemudian Sport Education Model itu adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan kepada aspek pendidikan jasmani yang menyenangkan, kemudian berbasis kompetensi dan mendukung pembelajaran operatif. STEM dapat mengembangkan keterampilan motorik anak serta meningkatkan rasa percaya diri melalui kegiatan yang melibatkan elemen kompetisi dalam suasana pendidik yang menyenangkan. Nah, jadi
Jadi SEM itu adalah bentuknya perlombaan, tetapi mulai dari perencanaannya, persiapannya, kemudian pelaksanaannya sampai nanti selesai kegiatan itu semuanya melibatkan anak dalam prosesnya. Nah, melalui program Competition Day ini nanti diharapkan yang kita organisir di TKA Unpas ini diharapkan nanti dapat kita menerapkan prinsip-prinsip dari SEM itu dengan fokus pada pengembangan keterampilan dasar gerak, kerjasama dalam tim, dan juga nanti peningkatan motivasi siswa melalui suasana kompetitif yang sehat. Nah, kemudian tujuannya adalah tujuan kita yang pertama adalah mengimplementasikan Sport Education Model itu dalam kegiatan PJOK di TKA Unpas. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan motorik dasar anak-anak melalui kegiatan kompetisi yang menyenangkan dan edukatif. Yang ketiga, mendorong pengembangan karakter seperti adanya kerjasama, kemudian keberanian dan disiplin melalui kompetisi yang sehat. Jadi diharapkan nanti melalui kegiatan perlombaan yang kita lakukan itu dapat mengembangkan karakter, tidak hanya menstimulus kemampuan motoriknya saja, tetapi juga mengembangkan karakternya, kerjasamanya, keberaniannya, disiplinnya, kemudian sosial emosionalnya juga terbentuk dari sana. Kemudian yang terakhir itu adalah mengedukasi guru untuk memahami dan menerapkan model SEM dalam pendidikan jasmani anak usia dini. Nah, selanjutnya apakah capaian langkah dan hasil yang diharapkan? Nah, yang pertama untuk peserta didik. Untuk peserta didik sendiri yaitu mengembangkan keterampilan dasar gerak, misalkan berlari, melompat, melempar, menangkap melalui permainan yang terstruktur kompetisi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan sosial seperti adanya kerjasama, kemudian komunikasi, dan juga pengelolaan emosi. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan semangat kompetitif yang sehat. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar melalui pengalaman langsung dan kegiatan yang melibatkan elemen kompetisi. Nah, itu langkah dan hasil yang kita harapkan dari peserta didik. Nah, untuk guru itu diharapkan kita dapat memahami dan dapat mengimplementasikan SEM dalam pembelajaran PJOK. Kemudian kita juga mampu merancang kegiatan kompetisi yang mendidik dengan mengintegrasikan dari nilai-nilai SEM tersebut. Dan yang ketiga, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mengevaluasi serta mengamati dan menilai perkembangan peserta didik dalam aspek motorik dan sosial. Nah, untuk sekolah, kalau untuk sekolah sendiri yang pertama yaitu menjadi contoh sekolah yang menerapkan model pembelajaran berbasis kompetensi yang menyenangkan dan mengedukasi. Dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas program pendidikan jasmani melalui pengembangan kapasitas guru dan siswa. Ngantuk ya. Oh iya, speaking. Oh, buka tutup, boleh. Mari bisa bantu pimpin speaking kita hari ini. Ayo mari bantu speaking kita di depan ada lima aja lah, main-main. Duduk aja di sini ya. Kan tuh kita main buka tutup dulu. Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Dikit-dikit, dikit-dikit. Sambil tertawa, ha-ha. Dikit-dikit, dikit-dikit. Sambil tertawa, ha-ha.
lanjutkan ya. Nah, kemudian untuk hasil yang diharapkan. Apa hasil yang diharapkan dari program ini? Yang pertama adalah tentu untuk peningkatan keterampilan motorik peserta didik kita melalui kegiatan yang menantang dan menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK juga dengan model SEM yang terstruktur. Yang ketiga yaitu terciptanya lingkungan belajar yang mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Dan yang keempat adalah pembentukan budaya kompetisi yang sehat dan mendidik di kalangan siswa dan guru. Jadi dengan adanya kompetisi ini nanti tidak hanya sekedar meningkatkan kemampuan anak di bidang motoriknya saja, tetapi juga bagaimana kita melatih anak dalam kemampuan karakternya, kemudian sosial emosionalnya juga, sehingga ketika kompetisi itu tidak hanya kekuatan fisiknya yang terbentuk, tetapi jiwanya yang sehat juga akan terbentuk. Nah, selanjutnya adalah strukturnya. Struktur program dan mitra komunitas belajar yang kita gunakan. Yang pertama adalah struktur program kita, yaitu koordinator program itu sendiri nanti yaitu Mualimah Novi sebagai kepala sekolah TK Al-Hufaz. Kemudian tim pelaksananya adalah guru dan staf pengajar lainnya. Mitra kita tentu adalah orang tua, kemudian komite sekolah dan pihak luar yang terkait dalam kegiatan pendidikan jasmani. Kemudian mitra dalam komunitas belajar kita tentu orang tua siswa yang berperan aktif dan mendukung kegiatan dan evaluasi anak. Kemudian komite sekolah juga memberikan dukungan dalam hal fasilitas dan sumber daya. Kemudian pihak luar, misalnya ahli pendidikan jasmani yang bisa membantu kita dalam memberikan pelatihan ataupun workshop nanti bagi guru-guru. Nah, selanjutnya adalah kegiatan perencanaan kita. Kegiatan perencanaan kita mulai dari kegiatan persiapannya. Persiapannya nanti tentu yang pertama adalah kita membuat jadwal kegiatan, menentukan jenis permainan yang diharapkan yang sesuai dengan model SEM. Nah, ini untuk perencanaan ini mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan evaluasinya nanti. Ini kita melibatkan anak di dalam prosesnya, mulai dari membuat jadwalnya, kemudian kita menentukan jenis permainannya. Selanjutnya kita menyediakan alat dan bahan yang kita butuhkan sesuai dengan permainan yang kita pilih, itu juga akan melibatkan anak. Selanjutnya kita akan menyiapkan evaluasi yang komprehensif untuk melihat keterampilan dan sikap siswa. Nah, untuk pelaksanaannya, yang pertama kita mulai dulu dengan pemanasan dan pengenalan permainan. Nah, jadi sebelum kita mulai pertandingan, kita mulai dulu dengan gerakan-gerakan pemanasan. Lalu setelah itu baru kita pengenalan permainan atau juga dengan aturan-aturan permainan juga. Kemudian membagi peserta dalam kelompoknya sesuai dengan timnya masing-masing, dan juga aturan-aturan SEM-nya seperti apa dijelaskan juga. Dan yang terakhir juga mengadakan beberapa putaran kompetisi yang melibatkan gerakan motorik kasar. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasinya kita menggunakan penilaian formatif untuk mengamati perkembangan setiap anak selama kompetisi. Yang kedua adalah menilai keterampilan motoriknya, kemudian kerjasama tim, dan juga sikap kompetitif yang sehat. Nah, itu perencanaan kita. Nah, selanjutnya yaitu aset yang kita gunakan, aset pendukung. Yang pertama untuk fasilitas. Fasilitas yang kita punya adalah lapangan bermain yang insya Allah sudah aman dan cukup luas. Kemudian alat-alat olahraga yang sederhana, bola, kon, tali lompat, dan lain-lainnya. Kemudian sumber belajar kita ada modul SEM, kemudian ada video pembelajaran, dan materi pendukung lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah personilnya. Tentu ada guru yang berkompeten dalam fisik motorik, ahli pendidikan jasmani, dan tenaga pendukung lainnya. Selanjutnya untuk penguatan kapasitas, yang pertama itu adalah memberikan pelatihan kepada guru tentang penerapan SEM. Yang kedua adalah mengadakan workshop untuk orang tua mengenai pentingnya pendidikan jasmani berbasis kompetisi yang
Dan yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan dan pemahaman guru tentang bagaimana menyusun dan melaksanakan kompetisi di tingkat TK. Nah, ini adalah rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi kita ada nanti subjek evaluasi itu sendiri tentu adalah peserta didik, di mana penilaian terhadap keterampilan fisiknya, kemudian sosialnya, dan sikap kompetitifnya. Yang kedua, guru yaitu penilaian terhadap penguasaan STEM dan juga efektivitas pengajaran. Dan yang ketiga, sekolah, evaluasinya itu terhadap keberhasilan implementasi program secara keseluruhan. Nah, tujuan dari kita melakukan evaluasi ini adalah mengukur sejauh mana STEM ini berhasil diterapkan dalam kegiatan PJOK di TK kita, di TK Al-Hufaz, kemudian menilai keterampilan motorik, sosial, dan emosional peserta didik kita. Nah, selanjutnya Mu'alimah, ada kendala, tentu kita setiap program itu kita punya kendalanya tersendiri di depan Mu'alimah. Nah, berdasarkan pengalaman yang telah kita lalui juga, kendala yang kita hadapi dan kita diskusikan bersama juga, kendala yang kita hadapi itu yang pertama tentu adalah keterbatasan alat dan fasilitas. Nah, itu kita sudah berusaha juga untuk mengoptimalkannya. Salah satu solusi yang kita lakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan alat-alat yang ada dan mencari sumber daya tambahan. Kemudian juga yang kedua, partisipasi orang tua yang masih rendah. Nah, solusi kita yaitu dengan melibatkan orang tua sejak awal dan memberikan penjelasan tentang memanfaatkan kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan tahun ini kegiatan competition day-nya orang tua bisa terlibat lagi lebih aktif untuk kegiatan ini. Dan yang ketiga, tentu tantangannya adalah dalam mengelola kompetisi, karena kita ini mungkin masih baru ya bagi kita di TK. Mungkin itu adalah tantangan yang cukup berat dalam mengelola kompetisi, apalagi melibatkan anak usia TK, gitu, tentu punya tantangan tersendiri untuk kita. Jadi solusinya adalah tentu kita akan melibatkan lebih banyak guru untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perhatian yang cukup dalam mengikuti kegiatan, sehingga nanti kita tahu memang semua anak memang terlibat dalam kegiatan competition day-nya. Nah, mungkin itu saja untuk pemaparan kita pada siang hari ini tentang program rencana kita lanjut program STEM. Selanjutnya kita kembalikan dulu kepada Mbak. Baik, Marina, jazakallahu khair untuk pemaparannya. Bagaimana Mu'alimah itu tadi pemaparan dari Marina terkait program rencana tindak lanjut dari program yang sudah kita sepakati. Jika ada Mu'alimah yang ingin memberikan pertanyaan, masukan dan sarannya, dipersilakan. Ya, Baik, Marina, silakan Marina. setelah dipaparkan tadi, kapan ya terlaksananya kegiatan seperti ini? Baik, Marina mungkin bisa langsung ditanggapi. Baik, Mu'alimah. Untuk kegiatan competition day itu sebenarnya kan kita lakukannya biasanya sebelum kita terima rapor setelah tasmian, biasanya kan kita laksanakan. Nah, ini karena STEM itu masih baru untuk kita, jadi mungkin kita adakan dulu seperti simulasi ya Mbak ya. Jadi kita adakan dulu simulasinya, insya Allah minggu depan kita laksanakan simulasinya tentang bagaimana program STEM itu sendiri seperti apa gitu. Jadi nanti kita bisa melihat efektivitas programnya seperti apa, sehingga nanti ketika kita melaksanakan kegiatan competition day-nya di bulan Desember, kita bisa lebih maksimal lagi melakukannya. Ya, insya Allah nanti di pekan depan dan minggu depan kita laksanakan simulasinya, ya, untuk melihat bagaimana efektivitas STEM ini sendiri untuk kita di tingkat TK. Ya. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi atau kita cukup sampai di sini? Baik, maksudnya udah ini yang Mu'alimah ya, kita maksudnya udah siap juga untuk melaksanakan simulasi nanti
waktunya. Baik, Malimah semuanya, Alhamdulillah jazakallah untuk materi hari ini. Semoga apa yang sudah kita rencanakan Allah ridhoi dan Allah mudahkan dalam pelaksanaannya. Terima kasih juga kepada Malimah yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kita bersama-sama berdiskusi di kelompok kita. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mu'alimah, bagaimana pendapat Mu'alimah tentang kegiatan diseminasi kita pada hari ini Mu'alimah? Alhamdulillah kegiatan diseminasi yang kita lakukan hari ini cukup menarik ya Mu'alimah ya. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mu'alimah tadi, bahwasanya SEM ini ada bentuknya kompetisi gitu ya Mu'alimah ya. Nah, nggak sabar juga nih Mu'alimah untuk melaksanakan kegiatan simulasinya. Insya Allah pekan depan, minggu depan gitu ya Mu'alimah. Nggak sabar untuk melihat hasilnya, bagaimana efektivitas untuk pembelajaran SEM ini di tingkat kita di sekolah, maksudnya di tingkat kita di fase fondasi TKA dan TKB. Nah, berharap nanti kegiatan yang dilaksanakan, walaupun itu simulasi, sudah memberikan hasil atau progres yang baik lah gitu Mu'alimah, sehingga pada kegiatan intinya nanti ketika di kegiatan competition day setelah kita ujian tasmiah nanti, itu benar-benar memberikan pengalaman yang luar biasa kepada murid dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dan lewat kompetisi-kompetisi atau lewat perlombaan-perlombaan yang kita adakan gitu. Nah, berharapnya ini yang seperti tadi memberikan pengalaman yang baik atau pengalaman yang menarik dan mendalam kepada murid kita untuk menciptakan generasi yang belajar sepanjang hayat seperti itu Mu'alimah. Itu sih pendapatnya Mu'alimah tentang kesannya dari kegiatan diseminasi yang sudah kita laksanakan hari ini. Oke Mu'alimah, terima kasih. Mu'alimah. Oke Mu'alimah, bagaimana pendapat Mu'alimah tentang kegiatan diseminasi kita tadi Mu'alimah? Ya Mu'alimah, dari kegiatan diseminasi tadi yang dipaparkan oleh Mu'alimah, saya cukup tertarik dengan program yang disampaikan, apalagi ini program yang sudah kita rancang bersama dengan para Mu'alimah lain, guru-guru lain. Jadi tidak sabar lagi untuk melakukan prosesnya terhadap anak-anak dan melakukan simulasinya minggu depan mungkin, karena sudah disampaikan tadi rencananya minggu depan ya Mu'alimah ya. Jadi tidak sabar untuk melakukan simulasinya kepada anak-anak. Mudah-mudahan dengan pembelajaran baru dengan SEM ini anak-anak termotivasi dan meningkatkan pendidikan jasmaninya, terutama di tingkat TK di usia 4 sampai 6 tahun, tingkat fase fondasi TKA dan TKB. Mudah-mudahan kita juga mungkin karena ini pembelajaran baru, guru-guru lain juga termotivasi untuk mempelajari lebih model pembelajaran SEM ini, karena model pembelajaran SEM ini cukup bagus untuk membawa anak-anak dalam kompetisi yang sehat dan membantu anak-anak tidak hanya motorik tetapi juga sosial emosional anaknya. Oke, itu Mu'alimah. Oke, terima kasih Mu'alimah. Ya.